Selamat sore Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita memasuki untuk persekutuan doa yang ke-6. Sebelumnya kita akan memasuki saat teduh. Selesai. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian dari KJ 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Mari kita satu dalam doa untuk memulai persekutuan doa pada sore hari ini. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat limpahan kasih kuasa-Mu kepada kami, sehingga Engkau berikan kami kekuatan sampai dengan hari ini tanpa kurang suatu apapun Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah apa yang akan kami persekutukan dan doakan di sini Tuhan, itu semua adalah berkat pimpinan-Mu dan juga kehendak-Mu yang terjadi di dalam persekutuan doa pada sore hari ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir nanti persekutuan doa pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan buka Alkitab kita yang terambil dari Roma 10 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. Saya akan bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya.
Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikian pembacaan dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan 15. Mari kita memasuki perenungan di dalam persekutuan doa pada sore hari ini dengan judul Sebetulnya Apa yang Sedang Terjadi. Di sebuah hari Minggu, ketika bulan Januari tahun 2022, ada seorang tokoh agama terkenal yang bertutur di sebuah stasiun televisi bahwa agamanya mengalami perkembangan pesat di Amerika Serikat dan berharap bahwa nilai-nilai yang mereka usung dapat memberi dampak yang semakin meluas di dunia ini. Mungkin ketika kita mendengarkan siaran itu, bisa jadi kita akan tercekat dan berucap, "Wow, luar biasa." Ada orang yang sangat yakin dengan iman kepercayaannya, memegangnya dengan teguh, dan berharap bahwa nilai-nilai agamanya bisa menyebar dan memberi pengaruh secara luas di dunia ini. Realitas tersebut sungguh berbeda dengan yang terjadi di beberapa kalangan orang Kristen. Ada orang Kristen yang malu-malu mengaku bahwa ia Kristen karena ia berada di dalam komunitas yang mayoritasnya beragama lain. Ada pula yang ditanya tentang iman Kristen, tapi tidak bisa menjawab dengan baik dan meyakinkan. Dan juga ada yang diminta seseorang yang sedang sakit untuk mendoakannya, namun hanya mengatakan bahwa nanti akan didoakan di rumah. Orang itu merasa ragu-ragu untuk mendoakan orang tersebut secara langsung. Pertanyaannya, mengapa semua itu terjadi? Sebetulnya, apa yang sedang terjadi dalam diri orang Kristen tersebut? Apakah ia takut, malu, ataukah karena panggilan untuk mengabarkan Injil, kabar sukacita kurang tertanam kuat di dalam hatinya? Di dalam persekutuan doa masa Pentakosta ini, mari kita juga berefleksi dan bertanya di dalam diri kita masing-masing. Di posisi manakah kita saat ini? Apakah kita termasuk orang-orang yang malu, takut, dan ragu, atau yang punya keberanian dan panggilan untuk mengabarkan Injil itu dalam hidup sehari-hari kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa Pentakosta yang saat ini kita rasakan mengingatkan kita kepada kisah-kisah pekabaran Injil yang direkam di dalam Alkitab. Ada kisah-kisah heroik yang diceritakan, yang salah satunya adalah kisah pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Perjuangan Rasul Paulus begitu luar biasa karena perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ia sangat mengimani dan mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Iman dan kasihnya itulah yang mendorongnya untuk melakukan pekabaran Injil, meski ada banyak tantangan yang dihadapinya. Tetapi semua itu tidak menyurutkan komitmennya untuk mengabarkan Injil. Di dalam salah satu suratnya yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 13 sampai dengan 14, Rasul Paulus mengingatkan kita akan panggilan pekabaran Injil kepada kita semua. Ia menulis, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya?
jika mereka tidak percaya Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, jika tidak ada yang memberitakannya? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di masa Pentakosta ini kita semakin meneguhkan rasa cinta kita kepada Tuhan Yesus dan panggilan kita untuk mengabarkan Injil. Kabar sukacita itu kepada segala makhluk. Mari kita sebarkan nilai-nilai yang sudah Tuhan Yesus ajarkan ke segala penjuru dunia dengan segala cara yang bisa kita lakukan, dengan tetap menghargai perasaan pemeluk agama lain. Era disrupsi digital memang bisa menggoda kita ke hal-hal yang tidak baik ketika kita salah memanfaatkan piranti gadget yang ada di tangan kita. Namun, era disrupsi digital sekaligus menjadi kesempatan emas bagi kita untuk mengabarkan Injil, menyebarkan nilai-nilai Kristus kepada sebanyak mungkin orang. Roma 10 ayat yang ke-15b mengatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan angkat pujian dari Kidung Jemaat 341. Mari kita tutup doa persekutuan doa pada sore hari ini dengan kita memanjatkan doa syafaat, dan juga kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus. Sungguh baik Tuhan Yesus, Engkau ajarkan kepada kami umat-Mu di dunia ini tentang ajaran kasih yang Engkau selalu ajarkan kepada kami berulang-ulang kali. Tuhan, biarlah apa yang menjadi ajaran-Mu Tuhan selalu terpatri di dalam hati kami, sehingga kami dapat mengaplikasikan dengan nyata apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan Yesus. Mengabarkan Injil adalah suatu kewajiban bagi kami tanpa harus melukai perasaan yang tidak sesuai dengan keyakinan kami, Tuhan.
Biarlah kami menerapkan kasih ini Tuhan dengan berbagai cara yang Engkau bimbing Tuhan, agar kami tidak salah di dalam kami membawakan berita sukacita ini Tuhan. Kami terus ingin mendapatkan kekuatan dan pertolongan agar setiap langkah hidup kami di dalam mengabarkan Injil ini dapat terarah dan tertuju untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, apabila ada dosa yang terselip di dalam persekutuan doa ini, kiranya Engkau ampuni. Hanya di dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.